fakta paling menarik. Jadi yang dipajang di tembok itu tengah lapangan asli yang dipakai waktu Kansas jadi juara tahun 2008. Jadi setelah juara, tengah lapangannya dibeli, dipajang di sini. Ya, teman-teman adik-adik semua, buat teman-teman yang suka basket, yang apalagi yang terlibat di DBL, ini saya ingin ngajak tour, mumpung lagi di Kansas. Saya sedang di Lawrence, Kansas, di University of Kansas, KU, yang tahun 2022 ini menjadi juara NCAA, juara nasional kampus di Amerika, Kansas Jayhawk. Nah, hari ini kita akan dikasih tour lengkap, stadionnya, fasilitasnya, bahkan bukan hanya basket tapi juga voli dan olahraga lain, kecuali American football yang ada di kawasan ini. Saya sedang berada di dalam gedung yang namanya Allen Fieldhouse. Ini stadion basketnya KU. Seperti dilihat belakang ada KU semua. Nanti kita bukan hanya masuk ke stadionnya, tempat latihannya, bahkan katanya lagi ada camp voli di sini untuk anak-anak SMA. Kita juga akan lihat kantornya pelatih-pelatih juga akan kita masuki. Jadi moga-moga dari sini kita bisa belajar bikin basket di Indonesia lebih lebih terorganisir lagi. All right, good morning everybody. Welcome to the University of Kansas. My name is Jake. As of last week, I'm a graduate from the University of Kansas. I'm originally from Denver, Colorado though. This was opened in 2006 thanks to a $5 million grant from David Booth. His name is associated. He's our chief donor for the university. He gives a lot of money to the school. But you're going to hear me talk a lot about tradition today, especially when it comes to our basketball team. This is a very iconic area here. Once a year we host ESPN's College Game Day, and this is watched by millions of people. It is set up right here. They have their desks set up here and the cameras will be set up. On game days we also host all of our TV broadcasts out of here. In 1955, this was our very first game court. We won our very first game against Kansas State University in that year. Ini lapangan pertamanya ya. Lapangan pertamanya dipajang di sini, ini tempat TV. Jadi kalau ada tayangan TV live di sini tempat komentator dan lain-lain, ESPN dan lain-lain. 6 national championships now in men's basketball. Our most recent, as you can see, our 2022 national championship, where we defeated the University of North Carolina. Ini yang paling baru pialanya. A lot has changed from the 2000s to comparatively to the 1955 trophy here. Ini piala tahun 55. We have our 1922 and 23. They didn't even have trophies back then. They just gave us a plaque. Dulu nggak ada piala. Waktu pertama kali juara tahun 23, dapatnya cuma plakat. Plakat, piala. Jadi ini stadion dulu kan uangnya nggak cukup untuk bangun. Donaturnya tuh ke Washington DC minta uang tambahan dari pemerintah Amerika, dikasih $7 juta dengan catatan bagian depan ini adalah merangkap sebagai gudang senjata untuk militer. Jadi di sini banyak misil, bom, entah apa saja senjata. Nah setelah nggak dipakai lagi, ruangan itu dijadikan ruang gantinya tim lawan. Jadi kalau ada sisa-sisa senjata atau apa, atau ledakan atau apa yang berbahaya, itu yang kena tim lawan. Nah tim lawannya tuh harus dari sana jalan masuk ke stadion, harus lewat tulisan itu. Jadi masuk ke lapangannya ditakut-takuti dulu. Dulu atletik juga di sini, atletik, voli, semuanya di sini. Tapi sudah dihilangkan semua. We're going to make our way out to baseball here now. Yeah, and the university. It's the next up. Ini lapangan baseballnya Kansas University. Jadi University of Kansas. Jadi berdekatan dengan gedung basketnya. Jadi ini lapangan baseball. Kenapa sintetis? Karena
sekolah-sekolah yang dari Texas komplain kalau main di sini, kalau salju, hujan itu bisa berubah-berubah. Akhirnya kalau dibuat sintetis kan sepanjang tahun lapangannya sama, nggak berubah. Nah di belakang itu gedung McCarthy namanya, itu tempat khusus untuk tim putra basket KU. Saking spesialnya di situ ada restorannya sendiri, ada tempat cukur rambutnya sendiri, dapat penjagaan sendiri dan fasilitasnya sangat lengkap. Jadi kalau jadi pemain basket di KU itu dapat prioritas nomor 1. Guide-nya tadi bercanda, katanya oh berarti uang bayaran sekolahku itu habis ke sana katanya, karena banyak sekali uang dihabiskan untuk tim basket putranya KU ini. Ya memang itu yang menjual sekolah ini tapi. Jadi pelatihnya tim putra basket itu punya kontrak seumur hidup, hanya bisa keluar dari kampus ini kalau sakit parah atau mati. Jadi dia tidak bisa berhenti. Jadi dijamin kontrak sepanjang hidupnya bekerja sebagai pelatih di sini. Saking suksesnya. Nah, dia tinggal di sini dan hobinya koleksi zebra. Jadi kalau ke rumahnya di kawasan utara Lawrence, kita katanya bisa ngelihat koleksi zebranya dia lari-lari di pekarangannya. Gajinya mungkin entah berapa juta dolar itu setahun. Ini gedung voli, stadion volinya. Sekarang sedang ada camp untuk anak-anak SMA. Ya. Jadi ini bagian paling baru di komplek ini. Dulu saking jeleknya NCAA nggak memperbolehkan ada pertandingan di sini. Jadi akhirnya ada yang alumnus saya ngasih donasi 7 juta dolar dan ini umurnya baru 2 tahun. Jadi ini salah satu yang terbaru di sini. Okay, we'll go upstairs. Kita naik ke atas. That'd be a perfect place to be. They have men and women's camp. Okay. Jadi di kampus ini kalau musim panas, libur sekolah, banyak camp. Ini camp basket volley 2 minggu ke depan. Setelah itu camp basket. Jadi kalau buat orang yang ingin memperbaiki diri, kemampuan basketnya, usia anak-anak sampai SMA, di sini ada camp setiap tahun. We'll make our way out this way. Oke, tadi dia menjelaskan kalau untuk anak-anak SMA itu nggak gampang tur di kampus-kampus karena ada aturan tentang rekrutmen pemain. Jadi dia cerita dia tidak boleh, misalnya ada anak pemain basket SMA tur kayak kita gini, di guide sama dia, kemudian dia ngajak ke tokonya kampus lalu ngasih dia topi, karena itu bisa dianggap sebagai rekrutmen ilegal. Nah, jadi di sini sangat hati-hati, tidak mudah untuk menjamu pemain basket SMA. Nah, jadi ya harus ada aturan-aturannya untuk rekrutmen pemain. We're the only basketball team in the United States that does not have air conditioning. Ini satu-satunya tim basket kampus di Amerika yang tidak punya AC di gedungnya. When the basketball team is not using Allen Fieldhouse for practice, they'll use the practice gym. This is right behind me here. When we go inside, we have to stay outside the blue lines. You'll see what I'm talking about. Jadi jangan melewati garis biru ya. Ini lapangan latihannya. Kita akan masuk lapangan latihan tim basket Kansas University. Let me turn the lights on. Jadi ini lapangan latihannya tim basket KU. Kita tidak boleh masuk ke lapangannya, harus di luar garis biru karena melindunginya. Ini baru dibangun tahun 2008, jadi ini dibangun di luar gedung Allen Fieldhouse itu. Jadi sebelum 2008 ini lapangan parkir katanya. So we have one full court and additional half for additional practice space. How it works, we have all of our three-point lines. This is high school, so beneath college. We have women's college and the WNBA, men's college, and the NBA. Oh. So we have all the three-point lines needed for practices. Jadi ini satu lapangan penuh plus setengah lapangan untuk latihan. Ada 4 garis di sini. Ada garisnya SMA yang putih, yang biru sebelah dalam itu garisnya NCAA perempuan dan WNBA. Garis yang biru yang luar itu untuk college cowok, jadi NCAA cowok. Garis yang kuning yang paling luar itu garis NBA. Jadi yang sebelah kanan
itu kantornya pelatih tim perempuan. Yang sebelah kiri yang gelap itu pelatihnya, itu kantornya Bill Self, kantornya pelatih tim cowok Kansas University. Oke, ini fakta paling menarik. Jadi yang dipajang di tembok itu tengah lapangan asli yang dipakai waktu Kansas jadi juara tahun 2008. Jadi setelah juara, tengah lapangannya dibeli, dipajang di sini. Nah, sekarang mereka sedang bingung karena mereka sudah mendapatkan lapangan tengahnya yang tahun 2022. Nah, itu bingung mau ditaruh di mana karena pelatihnya tidak ingin membongkar yang itu. Jadi mungkin kalau kita kembali tahun depan akan ada 2 lapangan tengah yang dipakai jadi juara itu dipajang di sini. Jadi kalau juara bukan hanya pialanya diambil, lapangannya juga diambil, dipajang di tempat latihannya. The court is not even cleaned. If you go up next to it, there are still basketball marks and shoe marks on it from that game. We preserve it exactly as it is. So if you'd like to go up next to it, by all means, we just stay outside. Dan lapangan itu tidak dibersihkan sama sekali. Jadi bekas sepatu, bekas bolanya dibiarkan semua. Seperti waktu jadi juara. So can you bought it? Exactly. We get it for free. They give it to us. Oh, ternyata tidak beli, dikasih. Jadi kalau juara, lapangannya dikasihkan ke yang juara. Wah, ini lebih menarik daripada pialanya ini. Kamu kalau juara, lapangannya boleh kamu ambil. So we have the New Orleans one. Like I said, it's difficult to find a wall big enough to put it on. Can't put 2 side by side. Maybe. I think that's what they're gonna do. They're gonna somehow slide this down. Yeah, I'd like to see what they're gonna do, but I want to see it too. That's why I asked. The other thing I wanted to touch on, as you can see, we have our 5 national championship banners here. Itu tanda juaranya di sebelah sana. Ada 5 kali juara nasional. Jadi ini 5, kan ada yang ke-6 belum dipasang. Jadi nanti kalau ada selalu disiapkan ruangan untuk yang berikutnya. Karena pelatihnya selalu bilang setiap tahun walaupun pemainnya ganti, harapan kita selalu ingin jadi juara. Jadi kalau ada yang baru harus digeser, ngasih ruang untuk yang berikutnya. An idea of how we develop talent at KU, if you look in the ceiling, every 5 meters or so is a electromagnetic tracker. How that works is the player will be equipped with an electromagnetic suit, and then that black rack there behind the treadmill is those basketballs are on a charging rack, and if it was turned on, they would glow red or green. There has an electromagnetic chip inside. So theoretically, I would put this suit on, we'd turn the trackers on, I would grab the ball, I'd come to the three-point line and I would take a shot. Then somebody from the sideline would say, "You're putting too much weight on your right knee. You're leaning too far to the left. Your arm is too far out 3 inches. I can calculate I am so many meters away from the basket. I need to put so much force into the ball so that it will rotate enough times to go into the basket." So instead of just being born a great basketball player, mathematically I can calculate how to make you a better player. So I keep practicing that, and then I take the suit off, and now it's become muscle memory. So it's electromagnetic sensor. Yes. Jadi ini lapangan canggih sekali, kayaknya biasa ya. Tapi di atas itu tiap 5 meter itu ada electromagnetic tracker. Jadi pemain menggunakan baju elektromagnetik, lalu ada alat di sana yang merekam semua gerakannya. Jadi misalnya dia menembak 3 point. Baju itu akan merekam kalau posisi tangannya kurang pas, kaki kanannya nggak imbang, kaki kirinya nggak imbang, dia harus bagaimana. Jadi semua sensor ini merekam semua gerakan pemain, itu jadikan bahan evaluasi. Kemudian setelah mereka latihan nanti, kemudian mereka bisa melepas baju itu, lalu gerakan-gerakan yang dilatih berdasarkan data dari baju dan electromagnetic tracker itu jadi muscle memory. Jadi pemain itu bukan hanya berbakat, tapi harus dibentuk juga. Jadi ini canggih sekali. Tiap 5 meter ada sensor untuk tracking gerakan pemain. Bukan hanya gerakan, tapi badannya bergerak kemana, bebannya kanan atau kiri itu bisa diukur pakai sensor-sensor ini. Practices are extremely off limits. In fact, I always joke, why did we put in a glass wall when we keep it covered 99% of the year? Coach Self and Coach Schneider have different plans when it comes to practices. Coach Schneider will give us a week-long breakdown of when they're using the courts, which is a lot easier to schedule tours like this. Coach Self will develop a plan overnight to change the team for what we are doing, which is difficult from the tour side because then we have to call you and cancel everything. Jadi 2 pelatih ini, Coach Schneider yang perempuan dan Coach Bill Self yang laki-laki, itu punya
cara perencanaan yang beda. Tim perempuan itu jadwalnya jelas seminggu ke depan, jadi kalau ada tur seperti kita ini gampang ngaturnya. Tapi Coach Bill Self itu suka bisa berubah setiap malam. Jadi kadang-kadang tur seperti ini harus di-cancel karena ya ada latihan, karena latihan itu harus tertutup. Jadi percuma katanya ada jendela di situ kalau selalu ditutup. Sangat rahasia. I've tried to sneak a tour in while they were in Allen Fieldhouse practicing one time. It does not go well. It's very how you get yelled at. Never do that again. That's the charging rack there I was talking about. Wow. Oh, so even the ball is. Yes, there's an electromagnetic tracker inside the basketball. Can I touch the ball? Just don't shoot it. Oke. Jadi ini bolanya spesial karena bola ini ada sensornya. Jadi ini untuk nge-charge baterainya. Jadi bolanya tuh dicas ketika ditaruh begini. Jadi saat latihan bola ini juga digunakan untuk mengukur posisi tangan, beban tangannya ini pas atau tidak, posisi tangannya pas atau tidak itu bisa direkam pakai bola ini. Kapan punya ginian? Kapan? Ini mau dicas ya? People, if you ever upset about a call after a game, you know where to go now. But you have to get through the 7 layers of police officers that are back here first. Jadi kalau mau protes, tempat wasitnya di situ, cuman ada 7 lapis pengamanan polisi. This is our athletic training office. This supplies all of the rehabilitative needs from our support staff, medical staff here for KU Athletics. Every athletic team except football, they have their own training facilities. Oke, ini tempat cukup spesial karena ini tempat perawatan dan latihannya pemainnya untuk kalau ada cedera atau perlu penguatan, semuanya di sini. There it is. Semua olahraganya Kansas kecuali football. American football punya fasilitas sendiri di sana. Jadi yang basket semua di sini kalau misalnya perlu visio, perlu penguatan, program-program khusus untuk badannya di sini semua. Azrul? Yeah. That's my father-in-law. From my first wife. Oh, Dean isn't it? Yes. Oh, ya ini bapak angkat saya di Amerika, John Moon, mungkin kenal, saya dulu SMA di Kansas, tinggal sama dia, belajar basket dari dia. Itu gedung ini namanya Dean Smith dan itu dulu mertuanya John Moon. Did you? Belumnya nih perlu ini ya. Juri. Juri. Ini untuk atlet kampus yang nggak digaji, fasilitasnya seperti ini. Jadi gambar ini diambil dari foto kan? Ya, dari foto. Tapi fotonya dulu yang motret John Moon. Jadi John Moon motret ini dan motret ini. Karena dia kan master jurnalistik dan fotografer. So I'm somewhat further away related to that a little bit. Yeah. Ya, perkenalkan tadi yang ngatur kita kesini adalah John Moon. Kalau yang tahu cerita hidup saya dulu SMA-nya terdampar di Kansas, bukan terdampar, saya dulu pertukaran pelajar, beasiswa, dikirim ke Amerika, tidak tahu tinggal dengan siapa, ternyata lotre-nya menempatkan saya tinggal bersama John Moon di Kansas. Nah, gara-gara saya di Kansas, John Moon suka basket, Kansas itu basket banget, saya jadi fotografer tim basket sekolah, dari situ belajar DBL. Lahirnya DBL nggak akan ada kalau nggak ada John Moon. Dan John ini sudah 17 kali ke Indonesia. Photographer. Saya dulu diajari fotografi oleh John Moon. Does this compare to Kentucky? My grandparents started. Kentucky's got more. Wah. Gimana nggak istimewa? Track and field-nya latihannya indoor. Jadi untuk tim atletiknya supaya tidak terganggu cuaca, bisa latihan kapan saja, semuanya indoor. This is football or track? Just track. Track. Ini Bu, ini hanya untuk track. Ya. Wow.
Should we come further out to the... Saya harus ngomong Pak Luhut, Ketua PASI, dengan hormat Pak, bikin kayak gini ya Pak di Indonesia. So this is our indoor track and field, 40,000 square feet. This replaced that indoor track that I pointed out in Allen Fieldhouse as I showed you the Yeah. curvature. Aslinya ini di luarnya gedung basket itu, tapi dibongkar, dibangunkan yang baru di sini. And you can see what's left of what used to be our indoor training facility for football. In 2020, we also built them a brand new facility at their stadium there. So now we still have the grass over here. The soccer team will sometimes roll the field back out and use this for practice. Oke, ini menarik juga. Ini dulu tempat latihannya football, makanya ada lapangan sintetis football di sini. Sekarang mereka dibuatkan fasilitas baru di dekat stadionnya sana. Nah ini sekarang dipakai untuk track and field. Tapi tim sepak bolanya Kansas juga latihannya di sini. Jadi itu ada rumput-rumput sintetis di pinggir itu digulung. Jadi kadang-kadang kalau untuk latihan sepak bola, lapangan itu digulung di sini. Ini jadi lapangan sepak bola. Jadi tim sepak bolanya latihan di sini. Soccer is women's sport. Right? Only women. Ya. Di Kansas University dan kebanyakan di Amerika, sepak bola hanyalah untuk perempuan. Laki-lakinya main football, perempuan main sepak bola. Jadi itu banner-banner juara. So blue is men's team. Only men's, Yeah. and crimson is for our women's teams. Jadi kalau warnanya biru itu tandanya juara laki-laki, kalau warnanya merah itu tandanya juara perempuan. KU has also hosted over 5 different presidents in our time. Our most recent was here in 2007. Barack Obama gave a campaign speech right underneath the clock there. And in the locker room, the track locker room, there was an outcropping of his feet where he was standing as he was getting ready. So in here. And right under that clock, he gave a speech in 2007. Jadi sering presiden kalau melakukan pidato itu di sini. Ada 5 presiden pernah pidato di sini. Yang terakhir adalah Barack Obama. Dia melakukannya pas di situ. Nah, setelah itu tempat dia berdiri itu dipotong lalu dipajang di tempat lain di sini. Ya, it's safe, right? Inside. Very much so, yeah. Oh, yeah. Kenapa di dalam? Karena alasan keamanan. Jadi presiden Amerika kalau pidato di dalam sini. Jadi total ada 16 olahraga resmi yang diprogramkan oleh KU, 6 putra, 10 putri. Kenapa yang putri olahraganya lebih banyak? Karena dari 6 putra ini termasuk salah satunya American football, dan itu paling banyak menghabiskan anggaran dan alokasi. Jadi aturannya NCAA adalah harus adil 50% beasiswa putra, 50% beasiswa putri. Nah, supaya adil, jadi akhirnya olahraga putrinya lebih banyak karena yang putra itu ngabisin banyak tempat hanya di football. As we saw our athletic training offices back there, this is our aquatic rehabilitation center. Like Olympic facilities, we have hot tubs, ice tubs, aqua therapy, massage, those pools that have the water resistance so you can train in them and run and so on. Di dalam ini tempat rehabilitasi akuatik. Jadi ini kolam renang untuk rehab. Jadi kalau butuh rehab kan banyak, kadang di kolam lebih baik ya. Di dalam sini semua. Unfortunately, employees don't get to use it. Katanya sayangnya karyawan nggak boleh pakai, hanya atletnya. Oke, jadi namanya student athlete, jadi harus sekolah. Jadi ada aturannya bahwa mereka harus sekolah, dan sekolahnya itu benar-benar dikawal. Jadi ruangan-ruangan di dalam itu adalah ruangan-ruangan belajar privat. Jadi karena setiap atlet wajib sekolah sekian lama dalam seminggu atau dalam sehari, jadi mereka dikasih fasilitas di sini, dan ada pengajar-pengajarnya yang mengawasi mereka, yang membantu mereka kalau butuh bantuan menyelesaikan PR atau belajar untuk ujian. Jadi atlet-atlet itu tadi tetap harus belajar, dan belajarnya dimonitor. Nah, di atas itu ada banyak bendera-bendera negara. Kenapa? Karena banyak student atlet ini datang dari seluruh dunia, bukan hanya dari Amerika. Jadi saat ini mereka datang dari negara-negara yang benderanya ada di atas sana. Mungkin kalau ada atlet dari Indonesia nanti sekolah di KU, maka akan ada bendera Indonesia di sana. This is very little prison. Kind of. Jadi ini penjara-penjara kecil
penjara-penjara kecil atlet-atlet itu untuk belajar. Mereka nggak bisa lari kalau sudah di sini, harus menyelesaikan tugasnya. Oh, they're not allowed. Study room. That's why we ensure that they're here doing the work. Because we're putting so much time and effort into them, they need to be here doing homework. Or else the NCAA won't let them play. And for example, we had Missouri University, they tried to falsify records, and they banned their team for 4 years from playing because they tried to falsify study records. So this is actually a lot more important than you would probably think. Jadi regulasinya itu ketat karena NCAA mengawasi nilai mereka dan kualitas sekolah mereka. Ada Universitas Missouri itu mencoba memalsu data-data belajar dan sekolahnya. Sekolah itu langsung dihukum 4 tahun nggak boleh ikut kompetisi. Just up here and on the left-hand side is our compliance office. Our compliance office is very important because they enforce all of our rules that we've agreed to upon as a university. For example, if I come to work wearing Nike or Under Armour, as we're an Adidas university, I have Adidas underneath my badge here, you're immediately fired from the job. To include bringing, we are sponsored by Pepsi. I can only drink Aquafina water while here. If I bring Dasani, for example, I have to remove the label, color in the top black, or just not bring it at all. I can't do March Madness brackets as well. I cannot gamble on behalf of the university. It is seen as influencing a student athlete to lose or win a game. Oke, ini juga penting. Walaupun mereka student athlete, tapi timnya itu selalu dikelola secara profesional. Jadi di sini ini kantor namanya kantor compliance. Jadi kantor yang mengawasi bahwa semua staff dan pemain itu mengikuti aturan-aturan secara profesional. Jadi misalnya dia cerita tadi, KU ini disponsori oleh Adidas. Jadi dia tidak boleh pakai Nike, tidak boleh pakai Under Armour. Jadi kantor itu memastikan bahwa semuanya menuruti aturan itu. Jadi misalnya sepatunya Adidas, Adidas, sabuknya pun Adidas, polonya pun Adidas, nggak boleh yang lain. Dan karena KU ini disponsori oleh Pepsi, jadi kalau dia pengen minum air kemasan harus dari grup Pepsi. Jadi dia tidak boleh pakai merek lain. Jadi so you cannot drink Coke. Not here, not allowed. Jadi kalau di sini nggak boleh minum Coca-Cola, harus Pepsi. Jadi itu menunjukkan walaupun ini student athlete, tapi segalanya dikelola secara profesional sampai ada kantor dan departemen yang mengawasi untuk memastikan semuanya menuruti aturan itu, menuruti kontrak-kontrak profesional itu. I can wear Nike, I can wear Under Armour, I cannot wear to work here. And same with the student athletes. I've seen one wear Nike in before, and they're immediately stopped and asked to leave. Jadi dia boleh pakai Nike, tapi nggak boleh di tempat kerja. Di luar boleh, tapi nggak boleh di sini. Kalau dia ketahuan di sini pakai merek lain, dia bisa dipecat. Jadi ada atlet yang mencoba melakukan itu dan langsung dapat peringatan-peringatan keras. Kantor yang mengawasi semuanya ngikuti aturan. Jadi kita lihat nih atletnya, sandalnya pun Adidas. Jadi di sini ada kantor khusus namanya Olympic Sports. Itu untuk atlet-atlet internasional yang datang dari negara-negara lain, itu untuk tetap berkoordinasi dengan tim di negaranya. Jadi misalnya aku atlet Indonesia, sekolah di sini, aku atlet misalnya atletik, jadi aku harus berkoordinasi dengan PASI di Indonesia, dan untuk bisa terus koordinasi di sini difasilitasi. Jadi saya bisa datang ke situ, dikasih fasilitas komunikasi dan lain-lain untuk koordinasi dengan negara masing-masing dan mendiskusikan program apa yang harus saya lakukan supaya tetap sinkron dengan timnasnya atau dengan negaranya. Lalu kemudian dari situ mereka bisa latihan di sini juga untuk tetap sinkron dengan tim di negaranya. These are all of our administrative offices here. For example, the director of athletics office is straight through here. And then back here is our coaching offices. Ini kantor manajemennya, manajemen departemen olahraganya KU. Jadi kantor-kantor yang bukan ini pelatih-pelatih di sini, tapi ini yang berkaitan dengan manajemen olahraga di sini semua. Ini kantor pelatih-pelatihnya dan dia bilang tuh kelihatan yang paling bagus punya siapa? Yang paling bagus adalah punyanya pelatih tim basket putra. Kantornya Bill Self itu yang paling bagus di sana. This hallway needs to be changed. Now that we won another national championship, what you're seeing now will more than likely be rearranged here in the next coming months or so. Karena barusan saja juara nasional, jadi banyak hal-hal di sini akan diatur ulang untuk mencerminkan gelar barunya itu. Will Chamberlain, dulu pemain Kansas. Ini tahun 55, ini tahun 2014. Masih gedung yang sama. Paul Pierce, tahu kan?
Jadi ini salah satu kunjungan terakhir Will Chamberlain ke Kansas University. Katanya celananya ini dipajang di jalan utama di Massachusetts Street. Jadi kalau Anda ke salah satu toko di situ, celananya ini dipajang dan kita bisa megang. Jadi celananya itu tingginya segini kira-kira. Jadi saking disukainya basket, celana pemain itu sampai dipajang di toko-toko di sini. So this was the practices here, right? Yes. Ya, jadi tadi kita di sebelah sini di tempat latihan, ini kantornya dia, dan ini semua penghargaan piala yang pernah dia dapatkan selama melatih di Kansas. Or you could also see them from the outside. These are all of our Big 12 Conference Championship, Big 12 Tournament. Ini piala-piala yang didapatkan KU ada di sini. Jadi piala-pialanya masih ditaruh di meja resepsionis, masih belum dipajang itu di sana. Kita nggak boleh masuk, tapi kita boleh syuting di sana itu. Itu dia piala-pialanya. Ya. Okay, well, maybe you can start working on today's staff assessments. Okay, let's do that. Much nicer. So the women's office, the women's coaching office is here. They have the same setup for as the men's do. So Coach Schneider is back through here and all of his support staff. Ini kantornya tim basket putri sebelah sini. Jadi yang sana tadi putra, yang sini putri. Jadi gambar-gambarnya semua yang putri. Ini dinding luarnya Allen Fieldhouse, stadion basketnya itu. Jadi ini fasilitas ini tambahan baru. Jadi dinding lamanya tidak diubah, hanya ditempeli gedung baru. Gitu. Jadi ini Allen Fieldhouse. Jadi stadionnya di balik ini. Jadi kantor-kantor pelatih itu ditempelkan ke stadion lamanya. Jadi tidak disambung, tidak dibongkar, tetap dijaga, hanya ditempel seminimal mungkin. This is our donor atrium. This is where donors, big money giving donors. Oke, ini tempat istimewa. Kenapa? Orang-orang yang nyumbang kampus ini untuk olahraga boleh cangkruk di sini, boleh nongkrong di sini sebelum pertandingan. Dan ini satu-satunya tempat di kawasan ini yang melayani minuman beralkohol. Karena mereka yang ngasih uang banyak untuk program-program di sini. Jadi kalau Anda jadi donatur, Anda boleh di sini. I didn't point out earlier. Directly ahead of us is a 3-story mural of Mario Chalmers sitting the game. Itu mural gambar di kaca di sana itu penting. Itu Mario Chalmers waktu nembak kayak buzzer beater yang membantu Kansas jadi juara NCAA tahun 2008. Aku nonton pertandingannya waktu itu. Terakhir ini kita akan masuk ke Allen Fieldhouse, stadion basketnya. Cuman karena hari ini sedang ada camp volley, kita nggak bisa ke lapangan. Tapi kita akan naik lantai 2. Saya sih nggak apa-apa, saya pernah nonton di sini dulu. Cuman kan seharusnya saya kalau kita bisa di lapangannya. Here's the game basket, though, if it was up. Ini ringnya. Kalau pertandingan ya ini ring yang dipakai pertandingan-pertandingan. Sekarang lagi volley di dalam. Oke, ini cerita paling menarik di sini adalah karena James Naismith, penemu basket, itu dulu dia menciptakan olahraga basket tidak populer. Kemudian dia dapat pekerjaan di sini di Kansas University, sebenarnya untuk membantu tim football, tapi kemudian menjadi pelatih basket di sini. Dan buku aturan itu dipamerkan di sini, patung dia ada di sini. Jadi James Naismith itu tinggalnya di sini sampai meninggal. Kata Jake tadi, ironisnya adalah James Naismith itu satu-satunya pelatih Kansas yang rekornya kalahan. Jadi dia penemu basket, tapi rekornya kalahan. Jadi ini saat pertandingan, ini semua tertutup, ini tidak boleh dimasuki orang, karena ruang ganti pemain putri ada di sini, masuknya lewat sini, ruang ganti pemain putra di ujung sana, masuknya lewat sana. How this hallway works. On your right-hand side is every person to ever play in the NBA, WNBA, the Olympics, or is in the Basketball Hall of Fame. On your left-hand side, in alphabetical order, is every single person to ever touch a basketball at the University of Kansas, whether they played 1 game or 6 years. Jadi ini hall ngaturnya sangat istimewa. Yang sebelah kanan adalah foto dari semua pemain Kansas yang pernah masuk NBA, WNBA, atau masuk Hall of Fame. Itu foto-fotonya di kanan. Sebelah kiri ini daftar nama yang disusun secara alfabet, semua pemain yang pernah bermain untuk University of Kansas. Jadi walaupun hanya main 1 game, namanya bisa terpasang di sini. Banner-banner ini
belum diupdate karena baru saja menang lagi tahun 2022. Jadi ini akan diganti. Ini 24, yang 7 tetap karena itu perempuan, yang 62 nanti jadi 63, yang 15 jadi 16 dan yang 5 jadi 6. Jadi ini akan segera dibongkar semua. This is a game day picture here. One thing I wanted to point out, we would have came in through this entrance here. Here's KU's bench, here's the away team bench. As you can see, the players are here immediately. The crowd begins behind them. Our very first ticket purchasers are actually the away teams. They'll purchase out the first 2, 3, 4 rows to ensure we don't have KU fans behind them. Because I certainly would not want me behind your team during a KU game. So this is the visitor. Women's entrance, visitors come in from this angle here, but that is their visiting bench. Jadi tim lawan duduknya di sini, dan yang boleh duduk di sini adalah penonton dari tim lawan, tim tamu, supaya tidak diganggu oleh penontonnya Kansas untuk keamanan dan lain-lain. Jadi ceritanya lucu, jadi dulu sebelum main di Allen Fieldhouse itu gedung lamanya itu masih ada di kampus, tapi dulu kena petir lalu kebakar. Gedung sebelum itu kena petir lalu kebakar. Gedung sebelum itu juga kena petir lalu terbakar. Makanya di gedung ini ada banyak penangkal petirnya supaya tidak terjadi lagi. Ini Will Chamberlain, pemain kulit hitam pertama di Kansas, dan waktu itu harus ada voting, boleh nggak dia main di University of Kansas. Sulit dipercaya dulu itu seperti itu ya, rasialisme itu, sehingga padahal ini orang sampai hari ini masih memegang 8 rekor NBA. Tapi dulu untuk bisa main basket harus di voting dulu, boleh main basket atau tidak. Alex, Danny Manning. dari semua pemain Kansas, favorit saya ini Danny Manning, karena passing-passingnya keren. Mungkin yang familiar dengan penggemar sekarang ya Paul Pierce yang ikut jadi juara NBA di Boston Celtics kan, dia pemain Kansas. Sasha Cohen ini pemain Rusia. Jadi di sini banyak tour dari Rusia, tapi mereka biasanya kalau ketika lihat yang lain itu biasanya ketika sampai sini dia bisa di sini bisa cerita-cerita 1 jam sendiri ngomongin tentang Sasha Cohen ini karena pernah menang medali Olimpiade untuk Rusia. Pemain Kansas. Jadi yang sekarang mungkin paling populer ya, karena di NBA sedang hot-hotnya, yang pasti Joel Embiid yang sekarang di Philadelphia 76ers, dan penggemar basketnya sekarang mungkin pasti kenal Andrew Wiggins kan ya. Andrew Wiggins juga pemain Kansas. Jadi ini dua yang terakhir, yang terbaru, yang sangat populer di NBA sekarang. Joel Embiid sama Andrew Wiggins itu pemain Kansas. Ini ruangannya sudah habis, dindingnya sudah habis, jadi nggak tahu nanti kalau ada tim-tim baru lagi, bintang baru lagi mau ditaruh di mana katanya. James Naismith, penemu basket. Falk Allen, bapaknya basket karena dia yang mengembangkan basket modern, dan mereka berdua di sini, dan banyak orang di sini kemudian berkarir di basket yang lain, termasuk yang satu ini kemudian mengembangkan basket di Kentucky. Ini semua akan dibongkar dalam seminggu ke depan karena ini urutan juaranya Kansas dan mereka barusan juara lagi, jadi harus diganti. It ends here with the men's basketball locker room. They enter in under the 6 national championships. We just put the 2022 up there a little. Actually, just on Monday, last Monday. Yeah. Jadi ini ruang gantinya tim putra di sini. Habis mereka siap, mereka masuk ke lapangan lewat sini, masuk ke lapangan dengan ada tahun-tahun mereka jadi juara. Yang tahun 2022 itu barusan dipasang minggu lalu. Jadi masuk ke lapangannya lewat sini. Ruang gantinya tim putra ini sangat istimewa, jadi untuk masuk aja harus pakai fingerprint. Jadi siapa saja masuk jam berapa, detik ke berapa, terekam. To the outside is our wall of self-dominance. When Coach Self started in 2003-2004, he did not win the Big 12 Conference Championship. However, in 2005, he won the Big 12 Conference Championship, and then 2006, 2007, all the way 14 straight years until 2018. This is a collegiate record. 14 straight is the most of any sport by any university. Jadi waktu pelatih Bill Self datang ke sini, 2 tahun nggak juara liganya, konferensinya. Tapi mulai 2005 sampai 2018 berturut-turut jadi juara, 14 kali berturut-turut. Itu rekor terpanjang olahraga Amerika, universitas dalam apapun.
Ini ruang media. Jadi setelah pertandingan mereka masuk ke sini untuk press conference. Can I sit down? Of course you can. Yeah. I can turn those down a little bit, but that is what they experience. No, it's okay. Oh my This is nice. Jadi saya duduk di tempat conference press, mejanya biasa, kursinya biasa, dan ini backgroundnya. Jadi kalau nonton live TV, Kansas Jayhawks habis bertanding ya press conference-nya di sini. Ya, sekarang saya duduk di sini sama John Moon. So we have to there's the lights we can't see, our eyes are shut. Ya, ini It's lampunya terang banget, jadi mata kita agak gini. Jadi John pakai topi supaya. So you have to open your eyes up and look like you cannot see. I'm Indonesian, I'm tropical, I can look better, but. Yes. As well. Jadi ini ruang media, jadi wawancara di sini bisa connect ke seluruh dunia untuk live TV dan lain-lain. Lalu ruang-ruang meja-meja kerja wartawan ada di sini juga. And ironically enough, too, you can vent in the field house, and I find this very flat. So Yeah, kind of. yeah, very bad. Ini sangat-sangat penting ya, karena kalau nggak ada University of Kansas, mungkin nggak ada basket di dunia ini. Karena James Naismith yang menciptakan basket, Kansas yang ngasih dia pekerjaan di sini, dia merekrut Phog Allen yang mengembangkan basket, Phog Allen yang pergi ke komite Olimpiade, yang melobi supaya basket itu jadi olahraga internasional, dan kemudian mengembangkan basket jadi seperti sekarang di seluruh dunia. Jadi kalau nggak ada universitas ini, James Naismith nggak punya pekerjaan, nggak ada Phog Allen, dan nggak ada orang yang pergi ke Olimpiade, komite Olimpiade untuk memperjuangkan basket. Jadi tanpa kampus ini tidak ada olahraga basket. Jadi Phog Allen itu penting banget ya, karena Phog Allen itu bukan hanya memperjuangkan basket secara internasional, tapi dia juga yang membentuk asosiasi pelatih, membentuk program untuk wasit, dan dia yang menemukan istilah konsep March Madness. Jadi setiap bulan Maret itu playoff-nya basket kampus di Amerika yang terkenal di seluruh dunia. Itu semua dibuat oleh Phog Allen. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa sejarah basket itu kalau digulung kembali ke masa lalu, kembalinya ke sini. Karena Will Chamberlain misalnya, dia kulit hitam bisa main di sini, dia kemudian ke NBA mengubah banyak aturan di NBA, mengakibatkan banyak perubahan. Kemudian Phog Allen itu merekrut banyak pelatih-pelatih yang kemudian jadi legenda-legenda juga di Amerika yang ikut membawa perubahan-perubahan. Jadi sejarah basket kalau digulung kembali itu kembalinya ke Kansas. Ini gedung sangat legendaris karena Kansas sangat sulit kalah di sini. Sejak tahun 2000 hanya kalah 15 kali di sini. Rekor kemenangan di sini 96%, tertinggi di NBA dan di NCAA. 96% kemenangannya. Kenapa begitu? Karena satu nih nggak ada AC-nya. Jadi temperaturnya memang termasuk yang paling panas. Jadi rata-ratanya bisa 92 derajat Fahrenheit, berarti sekitar 30 derajat Celcius di dalam sini. Baru-baru ini ada perempuan kena serangan jantung karena kepanasan di dalam sini. Plus ada 16.000 penonton, sehingga noise-nya, suaranya, nyaringnya itu sampai 130 desibel lebih, dan itu adalah membuat Allen Fieldhouse ini sebagai gedung indoor terberisik di Amerika atau di dunia. Coach Bill Self sejak 2003 melatih Kansas baru kalah 14 kali di sini. Ada pelatih tim lawan yang setahun kesini hanya sekali, kalah lebih banyak daripada Bill Self kalah di sini sepanjang karirnya. Jadi ketika kita masuk, ini karena ada camp volley di sini. Kalau kita ngelihat sebelah sana nanti banner-banner gelar pemain-pemain terbaik dan lain-lain itu dipajang di sebelah sana. As we see on our southern wall, the university does not retire numbers. We produce so much talent that we simply cannot retire all these numbers. We do honor them, however. Jadi biasanya kan kalau tim-tim NBA itu ada nomor yang dipensiunkan. Tapi saking banyaknya pemain berprestasi di sini, nggak mungkin nomor-nomor itu dipensiunkan. Jadi nomor dan nama mereka dipajang, tapi nomornya tetap bisa dipakai pemain-pemain lain. Karena kalau misalnya nomornya dipensiunkan, nanti nggak ada nomor yang tersisa. Phog Allen itu yang menemukan March Madness, dan gelar-gelarnya ada di atas ini semua. Final Four itu kan puncaknya March Madness, dan gelar juara nasionalnya ada di sana. Tapi yang tahun 2022 belum dipajang. Some of these are over 30 years old. Ini lebih dari 30 tahun umurnya. Jadi masih bench, bukan single seat. Cuman ada nomornya.
perhatikan tulisan itu ya. Ada tulisan di ujung atas. Ada tulisan di ujung atas, pay the heed all who enter, beware of the fog. Jadi tolong perhatikan semua yang masuk ke sini, hati-hati dengan the fog. The fog itu julukannya Fog Allen ya, bapaknya basket itu. Karena ya itu tadi, tim lawan kalah di sini, hampir selalu kalah di sini. Hanya 4% menang. Nah itu spanduk itu baru, karena spanduk aslinya ada dipajang di pintu masuk tadi. Spanduk aslinya terbuat dari tirai kamar mandi yang dicuri. Ada 6 tirai kamar mandi dicuri, ditulisi seperti itu, lalu itu digunakan oleh mahasiswa di sini untuk mendukung timnya. Nah, yang tirai itu dipajang di museumnya di depan. Ini yang baru. Once in 24 hours. Yes, to conserve 30-year-old light bulbs. Jadi gedung ini baru 6 kali direnovasi sejak tahun 55. Jadi banyak barang-barang di sini umurnya puluhan tahun. Jadi kayak misalnya lampu hanya boleh dinyalakan sekali dalam 24 jam. Untuk menghemat lampu-lampu yang ada yang usianya sudah 30 tahun. Jadi ini lucu juga, ini gedung termasuk cagar budaya. Jadi tidak harus mengikuti aturan modern. Karena itu kalaupun kapasitasnya hanya 16.000, kadang-kadang dimasukkan 17.000 lebih nggak apa-apa katanya. Kadang nggak harus nuruti aturan modern. We only have 3 fire escapes for these 17,000 people, which is well underneath what's required of us by law. If we were to update it, we would have to lose almost half of this whole blue top. And actually, your contract you signed that you didn't read says you can't sue if there's a fire. Oh, jadi karena ini cagar budaya dan fasilitasnya tidak selengkap modern, jadi misalnya kalau ada kebakaran, hanya ada 3 pintu keluar untuk 16.000 orang. Dan itu tentu tidak cukup. Karena itu kalau kita beli tiket, itu di tiketnya ada tulisannya, pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas keselamatan Anda kalau terjadi sesuatu di sini. Karena ini gedung kuno. Jadi ini saking kunonya, atapnya ini masih kayu aslinya. Dan itu jam pertandingan asli. Jam pertandingan asli yang merek Longines. Yep. How do you pronounce it? Longines, the watch company. Ya, Longines, merek jam Longines itu tidak ada kontrak dengan kayu sekarang, tapi itu jam aslinya dulu dan sampai sekarang masih dipertahankan di sini. Oke, sangat sulit untuk merenovasi gedung ini karena ini masuk cagar budaya nasional, bukan Kansas, cagar budaya nasional. Jadi untuk ganti lapangan itu harus dapat izin pemerintah Kansas, harus dapat izin pemerintah pusat Amerika. Untuk ganti bangku harus dapat izin pemerintah Kansas dan pemerintah Amerika Pusat. Karena itu butuh 6 tahun kalau ingin ganti kursi hingga pergantiannya, birokrasinya. Jadi ini gedung sangat-sangat antik dan unik. Sekali lagi karena saking tuanya gedung ini, sulit untuk memenuhi aturan baru yang mewajibkan ada fasilitas untuk handicap, untuk kursi roda. Jadi yang dilakukan adalah baris terdepan, 3 baris terdepan di tempat duduk untuk student, untuk mahasiswa itu dipangkas, lalu ditaruh parkiran kursi roda di situ. Jadi kalau pakai kursi roda dapat front row, dapat paling depan. Ini gedung kan tahun 55 tadi dia jelaskan. Jadi salah satu renovasi terakhir adalah menutup semua jendela itu secara permanen. Padahal dulu ventilasinya dari jendela-jendela itu. Tapi sekarang kan ada sistem ventilasi baru yang dari luar, jadi jendelanya ditutup semua. Kenapa ditutup semua? Karena dulu banyak yang naik ke atas untuk merokok dan itu sangat berbahaya di tempat yang begitu padat, yang atapnya terbuat dari kayu, banyak kayunya di sini. Jadi akhirnya supaya orang tidak nakal dan merokok, jendela-jendelanya ditutup secara permanen. Dan itu membuat ini tempat yang tidak nyaman karena jadi lebih panas kan. Jadi kalau mau nonton di sini, jaminan tidak nyaman, tapi jaminan seru katanya. Ini kutipan-kutipan dari pemain, pelatih, official Kansas University. Jadi mungkin akan menemukan nama-nama yang terkenal. Ini yang paling penting. Ini yang paling bersejarah untuk basket dunia. In 1891, James Naismith wrote the original rules of basketball. 1891. Tahun 1891 aturan basket pertama dibuat. 1891. Buku aturan itu dimiliki oleh organisasi namanya YMCA, organisasi anak muda di Amerika. Dan pada 2010
buku aturan itu baru mau dilelang. Kemudian di sini grup mahasiswa mencari donatur, siapa mau nyumbang $100.000, $200.000, $300.000 untuk membeli buku aturan itu. Tapi sudah janjian mau nyumbang semua, tapi ketika lelang terjadi yang datang hanya satu orang. Nah, David Booth. Yep. Namanya David Booth, dan ketika dia datang dia aslinya hanya akan nyumbang $400.000. Pada akhirnya dia harus bayar $4,7 juta. Ini menjadikan ini sebagai buku catatan termahal dalam sejarah. Buku aturan pertama, bukan buku ini sebenarnya, nanti Anda akan lihat. Aturan basket pertama dalam sejarah itu dibeli harganya $4,7 juta. Buku aturan ini, bukan buku sebenarnya, lembaran-lembaran kertas ini $4,7 juta itu memecahkan rekor termahal, yaitu dari Presiden Amerika Abraham Lincoln dulu, deklarasi emansipasi itu kalah mahal. Itu sejarah manusia kalah dengan sejarah basket. Itu dulu harganya 3,5 juta, ini 4,7 juta. Jadi ini kopinya, kopi aturan itu, dan ada beberapa aturan ini yang mungkin lucu kalau dimasukkan lagi sekarang. Misalnya kalau overtime itu sudden death, nggak usah pakai waktu. Kemudian kalau misalnya bola keluar dari lapangan, wasit cukup melempar lagi ke lapangan, suruh rebutan aja gitu, nggak perlu gantian pegang bola. Itu di aturan aslinya seperti itu. Nanti dia akan menyalakan ini, lalu ada 7 menit video dari James Naismith yang direkam sebelum dia meninggal. Now, if you want to play a fun game, which no one has ever took me up on my 3-year offer, if you press really hard on the screen, I've always wanted to see how fast the police and SWAT team Just a minute. Okay. Jadi ini saking terlindungnya, dia pengen tahu sih, karena dia belum pernah lihat ini. Kalau kita menekan sangat keras, dia pengen tahu berapa cepat polisi datang ke sini katanya. Tomorrow night, 15,000 cheering fans will pack Madison Square Garden in New York City to witness a giant basketball doubleheader. In that cheering crowd, sitting in row C, seat 11, will be a modest 77-year-old man. Those fans won't know that he made possible the game they're watching. So you're going to meet him now. Dr. James A. Naismith, the inventor of basketball. Dr. Naismith, how did you happen to invent basketball? Well, Mr. Heater, it was in the winter of 1891 when I was physical instructor at Springfield College in Massachusetts. Jadi sekali lagi ini 2 lembar kertas aturan pertama basket yang dibuat oleh James Naismith tahun 1891. Pada tahun 2010 dibeli dengan harga $4,7 juta, berarti sekitar 75 miliar rupiah oleh satu orang. Dan dia sempat marah katanya, ada dokumenternya katanya tentang proses lelangnya dan pembeliannya, tapi dia kemudian tidak kecewa, bahkan semua yang di Kansas ini tidak kecewa karena waktu itu ternyata rebutan dengan Duke University, rivalnya Kansas. Jadi seandainya waktu itu tidak dibeli oleh Booth, maka lembaran aturan ini akan ada di tangan lawan, Jadi ya, menang mengalahkan lawan untuk membeli ini. Mau nyoba, pengen tahu seberapa cepat polisi datang? Even before it was a word, basket period ball. Jadi aslinya basket titik ball, bukan basketball, basket titik ball. Nanti kita berdua Pak. We tried everything to keep them quiet. We tried playing the modified sport. Ini blueprint asli bangunan ini, Allen Fieldhouse. Fieldhouse untuk He brought this with him. physical education, untuk pendidikan jasmani. Yes. And so Fog Allen Dan armory untuk gudang senjata. one last survivor from that team. Ini aslinya. Right now. And so they've been doing a lot of interviews with him this past season. 5-5. And I actually think he may have already passed away. The last surviving member of the group right there. Jadi tadi kita tur Allen Fieldhouse dan fasilitas olahraga di sekitar sini yang menunjukkan sejarah olahraga dan sejarah basket di Kansas University, dan menegaskan betapa sejarah basket dunia itu kalau diruntut masa lalunya bermula di sini. Pendiri basket itu pekerjaannya di sini. Dia yang merekrut Fog Allen yang menjadi bapak basket dunia. Lalu banyak pemain-pemain dan pelatih-pelatih yang mengubah dunia basket itu berkarir awalnya di sini.
Jadi ini buat penggemar basket, kalau misalnya punya kesempatan atau punya kemampuan, mungkin perlu kunjungan ke sini. Kayak orang Islam naik haji ke Arab Saudi, penggemar basket harus melihat sejarah basket di Kansas University di Lawrence. Tadi di stadion dipajang buat pengunjung, hati-hati, itu aslinya. Aslinya ini terbuat dari 6 tirai kamar mandi yang dicuri oleh mahasiswa, kemudian ditulisi dan dipajang, dan itu dianggap membawa keberuntungan karena waktu itu jadi juara. Nah, ini aslinya, terbuat dari tirai kamar mandi yang dicuri. Aturan-aturan pertama basket terpasang di sini. Kalau ngomong ya, ini patung James Naismith, penemu basket, lengkap dengan keranjang buah peach. Jadi dulu mainnya pakai keranjang buah. Ya, teman-teman semua, itu tadi tur Allen Fieldhouse dan fasilitas olahraga Kansas University. Saya termasuk penggemar Jayhawk karena dulu saya SMA-nya di Kansas. Saya dapat beasiswa dulu SMA di Kansas. Sayang karena krisis moneter saya tidak bisa sekolah di sini meskipun diterima, nggak punya uang waktu itu. Tapi saya selalu mendukung Jayhawk basketball. Jadi tahun ini saya sangat bahagia ketika Jayhawk jadi juara. Kita sekarang berdiri di depannya, dan ini adalah patung dari Forrest Allen, Fog Allen, bapak basketball modern lah ya. Penemunya adalah James Naismith, patung dia ada di sebelah sana nanti. Tapi patung yang dipajang ini, karena nama gedungnya adalah Allen Fieldhouse, meskipun itu ada nama Booth Family Hall of Athletics, tapi itu museumnya, tapi nama stadionnya adalah Allen Fieldhouse, dan itu atas nama Fog Allen ini. Dia orang yang sekali lagi tadi sudah diceritakan melobi Komite Olimpiade untuk memasukkan basket sebagai olahraga internasional. Dia yang mengembangkan basket itu secara modern, karena James Naismith hanya menciptakannya, tapi ini yang mengembangkan. Jadi bapak basket itu ini. Penciptanya adalah James Naismith, tapi bapak basket adalah Fog Allen. Jadi semua sejarah basket ditegaskan lagi kalau ditarik kembali ke Kansas University. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi, kalau misalnya punya kesempatan, penggemar basket kelas berat, pengen tahu sejarahnya lebih mendetail, kenapa olahraga ini bisa seperti ini, Anda harus datang ke Lawrence di Kansas dan mengunjungi Allen Fieldhouse dan belajar tentang KU basketball. Jadi ya, moga-moga perjalanan ini memberi wawasan dan manfaat. Mohon maaf kalau saya ada kekurangannya, tapi Kansas adalah salah satu tempat yang memberi saya inspirasi untuk membuat DBL, mengembangkan basket untuk anak muda, belajar tentang konsep student athlete dulu di Kansas, belajar bagaimana mengelola liga basket SMA dulu saya di Kansas. Jadi ya, saya ingin membagi pengalaman cerita itu dengan teman-teman semua.